Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Yunus. NIM saya 151418082. Nah, pada video kali ini di sini saya akan sedikit menerangkan yaitu jenis proposal saya, yaitu proposal PTK, di mana judulnya itu upaya meningkatkan keterampilan menulis puisi melalui media gambar pada siswa kelas 5 di SDN 4 Telaga Biru. Nah, jadi judul dari proposal saya itu yaitu upaya meningkatkan keterampilan dalam menulis puisi melalui media gambar. Nah, langsung ke bab 1 yaitu latar belakang. Jadi kita ketahui bersama bahwa keterampilan menulis itu sebenarnya merupakan aspek keterampilan berbahasa yang sangat dibutuhkan, terutama dalam mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan melalui karangan. Baik itu di dalam fiksi maupun non-fiksi. Bahkan dalam kehidupan manusia hampir tidak dapat dipisahkan dari kegiatan menulis itu sendiri, karena manusia itu dituntut untuk bisa menulis. Oleh karena itu, keterampilan menulis harus diajarkan dengan baik kepada siswa kelas 5 itu di SDN 4 Telaga Biru sebagai. Nah, jadi para murid di sekolah dasar sebagai penulis pemula harus dibina, dibekali, dan ditempa keterampilan menulisnya sehingga mereka itu mampu menuangkan ide, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam berbagai jenis. Di samping itu, dalam menuangkan ide, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam berbagai jenis, mereka itu harus melihat dari segi penggunaan tanda baca dan masih banyak lagi. Nah, jadi dengan adanya media ini, di sini saya menyediakan media gambar, di mana media gambar itu merupakan salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan dalam menulis puisi. Nah, solusi ini disarankan dengan penggunaan media gambar. Jadi media gambar itu merupakan salah satu media yang menarik dalam meningkatkan keterampilan menulis sehingga membuat siswa itu lebih mudah dalam menulis. Nah, jadi kemudian kita berujuk pada rumusan masalahnya. Jadi sebagian siswa itu belum mampu menulis puisi. Siswa masih mengalami kesulitan dalam menuangkan ide dan gagasan. Nah, jadi kita masih bisa lihat bahwa siswa itu masih mengalami kesulitan dalam menuangkan ide mereka dan gagasan mereka untuk membuat sebuah karya puisi, di mana siswa itu kurang diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekolah. Kurangnya penguasaan kosakata bagi siswa dalam menulis puisi dan kurangnya pemahaman siswa terhadap langkah-langkah menulis puisi serta penggunaan pendekatan pembelajaran yang belum efektif dalam menulis puisi. Nah, kemudian lanjut pada tujuan penelitiannya. Nah, berdasarkan latar belakang yang di atas tadi yang telah diuraikan, maka saya sebagai peneliti atau sebagai penulis merumuskan permasalahannya itu apakah melalui media gambar ini keterampilan menulis puisi siswa di SDN 4 Telaga Biru itu dapat meningkat keterampilannya dalam menulis puisi. Oke, lanjut. Kemudian lanjut pada bab 2 yaitu tentang hakikat menulis puisi. Nah, menulis puisi itu merupakan salah satu keterampilan sastra yang harus dicapai oleh siswa, karena siswa akan memperoleh banyak manfaat dari kegiatan menulis puisi tersebut. Nah, jadi beberapa manfaat yang dapat mengekspresikan pikiran mereka melalui bahasa yang indah dalam puisi. Nah, siswa itu dapat menjadikan puisi itu sebagai media untuk menuangkan segala hal yang dirasakan. Dan puisi juga itu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dan struktur fisik dan struktur batinnya mereka. Nah, keterampilan puisi juga itu tentunya dapat diperoleh melalui proses belajar. Nah, dengan proses pembelajaran ini maka mereka itu bisa mereka bisa membuat suatu pekerjaan yang mudah jika kita menginginkan hasil yang baik. Nah, dengan meskipun tidak
Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kemampuan menulis hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki bakat tertentu. Kemampuan menulis juga dapat diikuti oleh semua siswa, asalkan mau belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Sebab menulis merupakan kemampuan yang dapat dipelajari. Nah, jadi hakikatnya pembelajaran menulis yang dialami siswa di sekolah tidak terlepas dari kondisi gurunya itu sendiri, dan pada umumnya guru itu dipersiapkan untuk terampil menulis dan mengajarkannya kepada para peserta didik. Oleh karena itu sering ditemukan permasalahan yang terjadi pada saat proses pembelajaran menulis puisi berlangsung. Proses pembelajaran pada saat menulis puisi. Nah, kemudian kita beralih pada definisi menulis. Nah, dalam hal ini dalam menulis puisi dapat didefinisikan sebagai suatu penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Itu menurut Dalaman pada tahun 2014. Ya, seperti yang dikatakan dan juga seperti yang dikatakan oleh Yunus, yaitu mahasiswa dari Universitas Terbuka, bahwa menulis itu adalah kegiatan penyampaian pesan atau gagasan, perasaan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain. Nah, dalam hal ini Tirmizi atau Dahlan pada tahun 2015 menyatakan menulis itu adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa: mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Adapun menulis itu suatu proses bagaimana mengkomunikasikan ide kepada orang lain dengan baik, sehingga orang lain itu dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan melalui tulisan. Sementara menurut Tarigan pada tahun 2013, beliau menyatakan bahwa menulis itu adalah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Nah, jadi itu ya. Kemudian kita lanjut pada pengertian media gambar. Nah, di sini pengertian media gambar merupakan salah satu media pembelajaran yang dipakai pada proses belajar mengajar dan dapat membantu siswa di kelas. Nah, jadi pengertian dari media gambar tersebut itu adalah suatu media di mana mempermudah para siswa untuk lebih punya ide dalam menuangkan gagasan mereka dengan melihat gambar untuk menulis puisi. Jadi itu dari pengertian media gambar. Nah, kemudian peranan media gambar dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi. Nah, jadi media gambar itu mempunyai peranan dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Media gambar ini merupakan media yang terdiri dari beberapa buah gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang merupakan satu rangkaian cerita. Nah, jadi seperti menurut Bapak Suparno, peranan gambar itu dalam pembelajaran menulis itu adalah membantu siswa dalam memperoleh konsep tentang suatu topik tertentu dengan mengamati gambar yang dibentangkan di depan kelas, kemudian siswa diminta menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, dengan memanfaatkan media gambar, siswa itu akan tertarik dan akan terpusat perhatiannya pada segala sesuatu yang ada di dalam gambar dan memudahkan siswa menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, sehingga minat menulis siswa itu menjadi meningkat. Nah, jadi peranan media gambar ini merupakan perkembangan yang masih berjalan untuk siswa sekolah dasar. Namun siswa akan lebih mudah memahami konsep bila melalui media yang konkret seperti ini. Begitu pula dengan pembelajaran menulis puisi. Dengan mengamati gambar, siswa akan lebih mudah membuat berangkai kalimat menjadi sebuah paragraf yang sesuai dengan gambar dan menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, lanjut.
langkah-langkah penggunaan media. Nah, jadi langkah-langkah. Nah, seperti yang saya terangkan tadi bahwa langkah-langkah dalam menggunakan media itu, yang pertama itu guru itu menyampaikan pengantar sebagai pembuka pelajaran. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru membagi gambar dan masing-masing kelompok diberi gambar yang acak. Tapi tiap kelompok itu berusaha mengurutkan gambar sesuai dengan tema yang mereka pilih sendiri melalui diskusi. Nah, jadi guru itu selalu memberi bimbingan dan penguatan selama kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian siswa itu akan menyusun kerangka dari gambar yang mereka amati dan mereka susun secara urut. Dan kemudian siswa secara individu mengembangkan kerangka-kerangka dengan menggunakan kaidah penulisan yang benar. Kemudian guru merefleksi pembelajaran. Jadi semua itu dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung agar siswa paham cara mengerjakan dalam menulis puisi tersebut dengan instruksi dari guru sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi kemudian keunggulan dan kelemahan media gambar. Nah, jadi kalau dilihat dari keunggulannya itu, media gambar itu keunggulannya pertama sifatnya konkret, kemudian gambar dapat mengatasi ruang dan waktu, kemudian ketiga itu media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Kemudian 4, foto dapat memperjelas suatu masalah. Jadi dengan gambar itu siswa itu lebih jelas menuangkan ide mereka dengan melihat gambar. Dan yang terakhir itu, foto itu gampang didapat dan tidak cukup mahal ya. Jadi kita anggap itu murah lah. Nah, jadi kemudian kita pindah pada kelemahannya. Yang pertama, gambar itu hanya menekankan pada persepsi indera mata. Kemudian yang kedua, gambar benda terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajarannya. Yang kemudian yang ketiga itu ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita pindah pada hipotesis tindakan. Nah, dari latar belakang dan kajian pustaka di atas, maka saya sebagai penulis merumuskan hipotesis tindakan, yaitu jika meningkatkan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media gambar, maka kemampuan menulis puisi di kelas 5 SD 4 Telaga Biru itu akan meningkat. Nah, jadi meningkat dalam indikator kinerja. Nah, jadi indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menulis puisi melalui keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media gambar berdasarkan nilai KKM yang ada di sekolah, yaitu 75, yang sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh SD 4 Telaga Biru. Nah, kemudian kita masuk pada pendekatan. Ya, jadi ini sudah pada bab 3 ya. Kita masuk pada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, jadi pada penelitian ini saya menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah, jadi seperti menurut Wardani pada tahun 2014, penelitian tindakan kelas PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Penelitian tindakan kelas PTK itu dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang yang di dalamnya terdapat 4 tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, kemudian pada teknik pengumpulan data. Nah, jadi pada teknik pengumpulan data ini, di sini saya menggunakan teknik observasi. Nah, jadi dengan adanya observasi itu saya mengumpulkan data dari mengenai data umum
objek penelitian sebagai bahan acuan untuk menyusun latar belakang perumusan masalah dan kajian teori atau teknik observasi. Ini juga merupakan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian terkait dengan materi yang sedang diteliti. Dan kemudian saya itu menggunakan teknik wawancara. Nah, di sini teknik wawancara itu saya mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap beberapa informan yang dianggap mengetahui pokok permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara itu sedang secara mendalam lakukan untuk menjamin validitas dan rehabilitas informasi yang diperoleh dan hubungannya dengan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga itu dokumentasi, di mana dokumentasi itu pada penelitian ini sebagai bukti fisik bahwa pengumpulan data benar-benar terjadi di lapangan, dan dalam hal ini penelitian memperoleh dokumentasi melalui video, foto, dan teks. Oke, kemudian analisis data. Nah, di sini pada analisis data dalam suatu penelitian itu berarti untuk menyempitkan atau membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur serta menjadi tersusun dan berarti. Nah, jadi secara tidak langsung teknik analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah pengumpulan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Oke, terima kasih. Itulah dari proposal PTK saya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.